Dengan belajar memprioritaskan sesuatu dan mengurangi segalanya, aku tuh percaya kita bisa lebih banyak mengambil manfaatnya dalam semua bidang kehidupan kita. Hidup sederhana adalah hidup di mana kita mengurangi hal-hal yang gak kita perlukan. Nah, namun apa sih sebenarnya yang harus kita kurangi dalam hidup kita agar kita bisa lebih merasa cukup, lebih merasa bahagia? Nah, selama hampir 5 tahun aku menjadi seorang minimalis ya, aku itu mulai mengurangi beberapa hal yang aku anggap yang gak terlalu penting. Aku jadi lebih banyak waktu, aku lebih banyak punya energi dan pastinya juga lebih banyak uang ya untuk memprioritaskan hal-hal yang aku anggap paling penting dalam hidupku. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita kurangi dalam hidup agar kita boleh memiliki hidup yang merasa lebih cukup dan merasa lebih bahagia? Yang pertama itu adalah mengurangi stres. Konsep bahwa mengurangi stres itu dapat membuat kita lebih bahagia itu valid ya. Karena kalau kita melihatnya dari bidang psikologis dan juga literatur self-help, kalau kita bisa mengelola stres kita ya, dan di beberapa buku juga mengatakan bahwa ketika kita bisa mengurangi stres itu akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan bidang hidup kita, dan itu benar adanya. Ketika kita less stress, kita bisa lebih mempunyai pandangan hidup yang lebih optimis, pastinya think positif, dan mindset kita juga pasti lebih benar. Dan makanya kalau kita stres ya, itu akan berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita. Nah, makanya nih ada statement kalau penyakit itu sih sebenarnya itu dimulai dari pikiran kita ya. Karena kalau load pikiran kita banyak, itu pasti akan berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Itu akan berpengaruh langsung. Itulah sangat penting kita mengetahui bagaimana cara kita mengelola stres kita. Ya namanya juga hidup ya, pasti ada beban hidup lah ya. Tapi bagaimana cara kita mengelola stres akibat beban hidup itu, that's the point. Bagaimana work-life balance kita, bagaimana hubungan sosial kita, bagaimana circle pertemanan kita, bagaimana pola hidup sehat kita, dan bagaimana praktis kepercayaan kita atau iman kita itu sangat berpengaruh pada how to manage stres dalam hidup kita. Kedua yang harus kita kurangi adalah waktu layar. Meskipun sekarang teknologi ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, kalau teknologi sekarang itu sangat membantu kita, sangat memberikan kita kenyamanan dalam hidup. Tapi nyatanya pemakaian teknologi yang berlebihan ya, seperti pemakaian gadget untuk media sosial, untuk melihat media sosial, untuk mainin game, untuk browsing, sebenarnya itu bisa menyebabkan stres, menyebabkan kecemasan. Kenapa? Karena kalau kita ngurangi pemakaian gadget ya, itu juga akan membuat hubungan sosial kita itu semakin kuat. Kita lebih punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu-waktu berkualitas dengan teman kita, dengan orang-orang yang kita kasih, dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kalau kita udah bisa spending time dengan orang-orang yang kita sayangi, itu biasanya akan menambah mood booster kita hingga suasana hati kita itu lebih bahagia dan kita juga gak ngerasa kesepian. Nah, dengan mengurangi pemakaian gadget ini juga, waktu layar tadi itu akan membuat kita lebih punya banyak waktu untuk tidur. Apalagi ya, ngaku deh, biasanya sih kita ngelihat gadget itu sebelum tidur hingga akhirnya waktu tidur kita itu terganggu. Dan itu akan mempengaruhi suasana hati kita esok harinya. Nah, di platform gadget ini juga banyak sekali ya kita bisa dapat cepat informasi. And the worstnya adalah ketika kita suka nih mengkonsumsi berita-berita yang negatif, dan akhirnya itu yang menyebabkan kita stres. Terjadi pembunuhan di sana, terjadi penipuan di sini, terjadi peperangan di sana, dan banyak lagi ya. Jadi mengurangi konsumsi berita yang negatif juga itu sangat berpengaruh bagaimana suasana hati kita. Belum lagi nih kalau kita lihat di berbagai medsos ya, banyak sekali flexing. Belum lagi terpampang nyata perbandingan sosial ya. Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar menjaga hati kita, yang ada jadi kita insecure dan iri pada orang lain, iri pada cemburu pada kehidupan orang lain.
dan pastinya itu nggak baik buat jiwa kita. Yang ketiga itu adalah mengurangi keruwetan. Keruwetan itu sering kita kaitkan dengan kekacauan, dengan ketidakpastian yang bisa menyebabkan kita ngerasa cemas dan juga merasa lelah dan juga capek ya. Padahal in the end pasti kita semuanya itu pengen kenyamanan, pengen kestabilan, pengen keteraturan dalam hidup kita. Namun penting nih ya untuk dicatat, kalau kita mau mengurangi keruwetan bukan berarti kita juga harus menghilangkan yang namanya challenge atau tantangan. Bukan berarti juga kita harus menghilangkan kompetisi dalam hidup. Sebaliknya, ketika kita bisa mengurangi keruwetan itu, kita harusnya bisa mengelola dan menavigasi bagaimana sih sebenarnya keadaan atau kondisi yang kita inginkan dalam hidup. Salah satunya misalnya apa nih? Misalnya manajemen waktu. Nah, dengan pengelolaan waktu yang efektif ini nih, memungkinkan kita untuk mengalokasi waktu kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita lebih bahagia dan membuat kita lebih fokus dan juga produktif untuk melakukan hal-hal yang kita suka, hal-hal yang membuat kita bahagia. Apalagi misalnya dengan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu nggak kayak tiba-tiba muncul gitu ya. Tapi kepercayaan itu dimulai dari keep learning. Jadi keep learning dari pengalaman kita hingga kita bisa banyak tahu, akhirnya kita bisa banyak praktek, dan in the end skill kita akan meningkat. Dan biasanya kalau kita udah percaya diri nih, kita jadi lebih punya kendali untuk bisa lebih bijak, lebih wise untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Yang keempat adalah mengurangi berbelanja berlebihan. Ada korelasinya nggak? Ya ada. Karena ketika kita mengurangi belanja berlebihan itu akan berdampak positif kepada rekening kita, finansial kita, dan akhirnya kita akan lebih sejahtera, lebih bahagia. Kalau kita udah belanja berlebihan, itu akan membuat tekanan finansial, akan membuat kita lebih banyak berhutang, tabungan kita berkurang, atau mungkin kita bakalan nggak punya apa-apa lagi. Yang ada itu kita punya barang yang menumpuk, rumah kita nggak terorganisir, terus banyak barang, finansial kita juga bukannya tambah baik ya. Yang akhirnya ya membuat kita jadi stres. Akhirnya bukan rumah kita aja yang chaos, tapi rekening kita juga berantakan. Nah, kalau kita punya kontrol akan keuangan kita, pastinya kita akan lebih merasa puas, kita akan lebih merasa cukup bahagia dalam hidup kita. Yang kelima adalah mengurangi semuanya dan memanfaatkan me time sebaik-baiknya. Kenapa? Karena me time ini mengacu pada waktu pribadi kita ya. Jadi kita juga harus menyisihkan waktu untuk kita boleh bersantai hingga energi kita boleh pulih lagi sehingga kita boleh melakukan aktivitas yang kita sukai. Ketika me time ini kita bisa maksimalkan, biasanya kita akan menjadi orang lebih kreatif karena kita punya banyak ruang nih untuk mengeksplor, untuk berekspresi, untuk brainstorming, untuk mencoba hal-hal yang baru. Sibuk sih bisa, tapi jangan terlalu mengikuti gaya hidup yang terlalu sibuk ya. Karena dengan memanfaatkan me time ini sebenarnya itu bisa mengembangkan diri kita to be a better person. Yang namanya manusia ya pasti bisa capek lah ya, bukan hanya fisik, mental kita juga bisa lelah. That's why lah kita butuh me time untuk rest. Take your time juga untuk bisa bersyukur dengan apa yang udah kamu miliki, don't take it for granted. And ambil waktu untuk kita bisa merenung, untuk bisa kita refleksikan diri kita ya, karena ada kalanya lah kita juga melakukan kesalahan. But learn to forgive yourself, and itu tadi, gunakan me time-nya kamu untuk bisa merenung, untuk bisa merefleksikan diri kamu, to be a better person, and making a plan to make a new journey. Jadi jangan lupa masukkan me time dalam schedule-nya kamu, dalam agendanya kamu, dan saran aku prioritaskan juga ya dalam agenda kamu untuk me time ini, karena kesehatan mental kita juga sangat perlu untuk bisa membangun masa depan yang lebih baik ya. Kamu bisa melakukan liburan atau melakukan hobi kamu, spending time dengan orang-orang yang kamu sayangi, dan melakukan itu semua gak harus berlibur ke luar negeri, gak harus juga melakukan hal-hal yang mahal ya. Yang intinya bisa buat kamu relax dan kamu punya healing time.
So, mulai besok jangan lupa masukkan me time ke agenda kamu. Kira-kira me time apa yang kamu lakukan untuk bulan depan. Oke, that's it video dari aku. Kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And share video ini ke teman-teman kamu. Notifikasinya juga jangan lupa. Jangan lupa juga untuk ikuti Instagram dan TikToknya aku. And I think I'll see you in the next video. Bye-bye.